करीब आओ, इतने करीब आओ. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita horor yang diangkat dari kisah nyata. Film yang berjudul Ragini MMS keluaran tahun 2011 ini menceritakan tentang pasangan kekasih yang berniat staycation mesum di sebuah villa di tengah hutan. Tujuan mereka ke sana ternyata hendak membuat video bokep. Tetapi tanpa mereka sadari, villa itu ternyata bersemayam arwah penyihir yang ikutan nafsu karena melihat tingkah bejat pasangan ini. Om peringatkan ya, ini film horor beneran loh, bukan film sudahlah itulah pokoknya. Oh ya, sama film ini nggak kayak film Bollywood yang lainnya. Film ini diambil dari sudut pandang aktor yang merekam pakai kameranya, jadi kelihatan banget feel seremnya. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang cowok yang membawa handycam ngedor-ngedor kamar ceweknya. Uday langsung memaksa pacarnya untuk segera bangun karena dia udah ngebet banget jalan-jalan sama Ragini. Malah molor. Intinya mereka berdua pun pergi bertamasya bersama. Pokoknya selama perjalanan mereka rekam-rekam terus deh. Nggak lupa sebelum nginep di villa, biasanya loh ini, Om cuma dengar-dengar aja sih, Om nggak pernah soalnya. Biasanya beli-beli makan dulu, cemilan, minuman. Nggak lupa itu tuh loh, balon yang ada rasanya, rasa stroberi, rasa mangga, rasa ayam geprek. Kalian tau lah. Singkat cerita, pas mau maghrib mereka pun sampai di sebuah hutan gitu. Ketika Uday mau membuka gerbang villa, Ragini mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan kemana Ragini. Ragini jelas saja nggak mungkin bilang dong kalau dia mau nyobain balon rasa ayam geprek punyanya si Uday. Jadi dia bilang kalau dia lagi jalan-jalan sama rombongan temannya. Karena villanya ada di dalam hutan, mereka pun harus mau berjalan maghrib-maghrib di tengah hutan demi mencapai villa itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di villa yang dimaksud. Kok udah kelihatan serem aja. Nggak pakai lama mereka pun masuk ke dalam. Tuh, Mbak Ragini ngagetin Om aja nih. Nah, karena udah nggak kuat nahan, Ragini langsung numpukin Uday. Sampai-sampai dia nggak sempat nyalain lampu dulu. Tetapi hal aneh terjadi ketika mereka saling smackdown. Bungkusan makanan yang mereka bawa malah terbuka sendiri. Karena gelap, mereka pun mencari saklar lampu. Tetapi pada saat masuk ke sebuah ruangan, terlihat Uday yang menemukan ruangan CCTV yang merekam semua area di villa itu. Ternyata temannya Uday sudah mempersiapkan semuanya. Mereka hendak membuat video gituan tanpa diketahui Ragini. Tak lama Uday kembali ke ruang tamu dan langsung memberikan hadiah sebuah cincin sebagai tanda cintanya ke Ragini. Duh mbak, jangan percaya mbak, itu cuma topi muslihat. Nah kan bener, abis kesengsem dikasih hadiah, si Uday langsung naikin si Ragini. Tetapi tanpa mereka sadari, di meja terlihat ada kelabang yang sedang merayap. Nah karena lapar dari siang belum makan, Ragini pun pengen break dulu tindih-tindihannya dan pengen makan dulu. Tetapi alangkah kagetnya mereka ketika di meja itu sudah penuh dengan kelabang. Nggak pakai lama, Uday pun langsung membuang tuh makanan. Nah karena nggak bawa makanan lagi dan hanya membawa biskuit, Uday yang bangke ini malah nyuruh Ragini untuk mengambil biskuit itu di mulutnya. Dan mereka pun tukeran iler dengan biskuit dan kejar-kejaran di rumah itu. Sampai di lantai atas, Ragini bersembunyi di sebuah toilet dan menahan gedoran dari Uday. Tetapi anehnya, dari luar tetapi tidak ada seorang pun yang menggedor-gedor pintu itu. Sedangkan si Uday malah masih ada di ruang tamu dan mempersiapkan kamera untuk persiapan mantap-mantap nanti malam. Singkat cerita, ketika Ragini pakpung, Uday pun mempersiapkan sebuah alat pendukung perang, mulai dari kamera, obat strong, balon rasa ayam geprek, dan lain-lain. Tetapi tanpa mereka sadari, di villa itu juga ada sosok kasat mata yang mengawasi mereka. Singkat cerita, mereka pun kelomoh-kelomoh dulu sebelum tarung bantal. Tetapi pas lagi enak-enaknya, ada suara gedoran pintu dari lantai bawah yang seketika membuyarkan konsentrasi mereka. Ketika Uday mengecek dari jendela, ternyata yang datang adalah Pia dan Visal. Di sini Uday marah sama Ragini. Kenapa kok temannya Ragini bisa-bisanya tahu lokasi villa itu? Ragini bilang kalau dia cuma ngomong mau ke villa, tetapi nggak menyangka kalau teman-temannya bakalan datang ke sini. Yah, gagal deh buat videonya. Ternyata Pia dan Visal sengaja datang karena gabut di rumah. Nah, pas mengetahui Ragini staycation, mereka pun menyusul buat party bareng.
Uday akhirnya mau nggak mau menerima teman-temannya Ragini itu, dan mereka pun party bareng di villa yang serem itu. Setelah puas party-party, Visal dan Pia pun meminjam kamar dulu untuk menyalurkan hasrat mereka. Di kamar, pasangan gak modal ini langsung joget-joget sambil main borgol. Sedangkan di bawah, Uday tambah bete karena misinya buat asik-asik jadi gatot. Ragini mencoba menenangkan Uday yang udah uring-uringan. Gak lama, Uday pergi ke WC karena kebelet pipis. Kok WC-nya serem banget ya, lewat jalan peteng kayak gitu. Nah, sedangkan di atas, Pia ngambek sama Visal karena belum apa-apa, Visal udah ngecerit duluan. Gak lama, Visal pengen ngebersihin enceritanya itu di WC. Tetapi pas ngeliat jalan ke WC-nya yang gelap banget, dia meminta dianterin sama Uday. Tetapi Uday mah ogah lah. Nah, di sini Visal cerita kalau tadi pas tanya orang sekitar tentang lokasi villa ini, warga sekitar bilang kalau villa ini dulu adalah rumah penyihir yang membunuh anaknya. Dan semenjak saat itu, villa ini terkenal angker dan berhantu oleh warga sekitar. Tetapi Visal nggak mau percaya. Hari gini masih percaya takhayul kayak gitu. Intinya Visal mau nggak mau memberanikan diri pergi ke WC itu sendirian. Tetapi pas mau kembali, dia seperti ada yang mengikuti. Bekicot, kok Om udah ikutan merinding ya? Nah, ketika hendak kembali, Visal tidak bisa membuka pintu dan tiba-tiba dia lenyap begitu saja. Tak lama pintu depan diketok-ketok orang. Ternyata itu adalah Visal. Dia marah-marah sama Uday karena mengira Uday mengunci dirinya dan mendorong dia dari lantai atas sehingga dia jatuh keluar. Visal yang kesal langsung mengajak Pia untuk cabut. Tetapi anehnya, lehernya terlihat sebuah luka seperti sayatan. Nah, ketika pengganggu udah pergi, Uday pun langsung berniat melanjutkan misi pembuatan filmnya. Singkat cerita, mereka pun naik ke kamar. Untuk pemanasan, Uday merekam Ragini yang depipis di pojokan. Pokoknya, adegan setelahnya kalian dah pada paham kan ya? Di sini, Uday juga pengen mencoba hal baru dengan menggunakan borgol yang ditinggal oleh Visal. Tetapi pas sudah mulai ngegas, tiba-tiba lampu padam. Dengan bermodalkan lampu flash handycam, Uday pun mencoba mengecek ke bawah. Oke. Tiba-tiba listrik kembali hidup. Di saat ini, dia juga belum sadar bila ada arwah yang tidak suka dengan keberadaan mereka. Ketika mereka hendak tempur lagi, tiba-tiba Uday langsung kencenggang sendiri, seperti ada yang menjabak rambutnya. Gak cuman itu, terdengar suara yang menyeramkan dari sana. Bayar utang, bayar utang, bayar utangmu, bayar utang. Serem kan? Tetapi anehnya, suara menyeramkan itu hanya terdengar oleh Uday, yang membuat Ragini menjadi bingung dengan tingkah pacarnya ini. Di sini Ragini meminta borgolnya untuk dibuka. Tetapi sialnya, kunci dari borgol itu nggak ketemu-temu. Karena masih mendengar suara yang serem, Uday pun mencoba mencari sumber suara. Tetapi pas mengecek ke bawah, dia langsung berlari ketakutan. Uday mengatakan kalau tadi dia melihat sosok menyeramkan di bawah, tetapi dia nggak tahu sosok apa itu. Dan di sana juga terdengar samar-samar. Aku bukan penyihir. Karena sudah sangat ketakutan, Uday berniat meminta bantuan via telepon, tetapi di sana tidak ada sinyal sama sekali. Akhirnya mereka berdua pun berencana untuk kabur. Tetapi sialnya, kunci borgol Ragini nggak ketemu-temu juga. Bahkan Uday yang hendak merusak kayu kasur itu pun juga tidak berhasil. Nah, sekarang suara menyeramkan itu pun bisa didengar oleh mereka semua, yang mana membuat mereka langsung ketakutan berjamaah. Karena udah nggak kuat, Uday malah berniat kabur sendiri, meninggalkan Ragini yang kesangkut di kasur. Mengetahui akan ditinggal sama pacarnya yang pengecut, Ragini memohon-mohon. Tetapi hal itu tidak dipedulikan oleh Uday. Uday, please! No! No, no! Uday, don't go! Uday! Akan tetapi setelah Uday kabur dari villa itu, tiba-tiba tubuhnya mental masuk ke dalam lagi, dengan tubuh yang penuh luka dan darah. Tak lama, Uday kembali ke kamar.
Dia terlihat lunglai dengan semua luka-luka yang dia derita. Uday berkata, ada sosok yang menyeretnya ke villa itu. Tak lama, Uday pun menyerang Ragini tanpa alasan, dan tiba-tiba dia langsung menangis sendiri. Setelah itu, suara Uday pun berubah menjadi berat dan berkata, Aku bukan penyihir cinta. Sorry. Aku bukan penyihir. Uday. Tiba-tiba di pojokan, Uday langsung mojok dan keluar suara. Aku bukan penyihir. Aku tidak membunuh anak-anakku. Rumah ini milikku. Aku tidak mau pergi. Begitu juga dengan kalian yang tidak akan bisa pergi dari sini. Dan tiba-tiba Uday menusuk pasak ke lehernya sendiri hingga tewas. Melihat kejadian yang menimpa Uday, Ragini pun mencoba melepaskan diri dengan semua tenaganya. Tetapi dia tetap tidak bisa meloloskan diri dari borgol itu. Tak terasa selama semalaman dia mencoba meloloskan diri hingga siang hari. Berbagai macam cara dia lakukan, tetapi hasilnya tetap sama saja. Singkat cerita, malam hari pun tiba kembali. Di saat malam itulah muncullah sosok penyihir di sebelah Ragini. Di sini Ragini memohon kepada penyihir itu agar jangan membunuhnya. Karena sudah tidak tahan berada di sana, malam itu Ragini mencoba meloloskan diri kembali. Dengan bermodalkan lampu flash handycamnya, dia mencoba mencari benda yang dikira bisa untuk membebaskan diri. Tetapi tiba-tiba ada sosok kasat mata yang berjalan di atas kasur dan langsung menyabak rambut Ragini dan langsung menyeretnya kembali ke kasur. Di sini Ragini menangis sekencang-kencangnya dan memohon agar tidak dibunuh. Sedangkan di luar villa terlihat ada 3 orang mas-mas yang kebetulan lagi nyari kodok di sekitar villa. Mendengar teriakan Ragini, mereka pun menjadi penasaran. Sedangkan di dalam, Ragini yang gak mau mati akhirnya mencoba cara terakhir. Dia menyayat tangannya agar bisa terbebas dari borgol itu dengan pecahan botol. Dan untungnya cara itu berhasil. Setelah bebas, dia pun langsung berlari untuk melarikan diri dari villa itu. Sedangkan mas-mas yang di luar mencoba mengecek sumber suara dari dalam villa. Tetapi anehnya, Ragini yang berteriak-teriak dengan kencang, suaranya sama sekali tidak terdengar oleh mas-mas dari luar itu. Bahkan ketika mas-mas itu masuk ke dalam rumah, Ragini seperti ditarik oleh sesuatu dan disembunyikan oleh sosok gaib. Sehingga mas-mas itu pun pergi dari sana karena ikutan merinding pas lihat sosok serem di sana. Setelah mas-mas itu pergi, Ragini berhasil meloloskan diri. Dia pun terlihat berlari di hutan untuk meminta bantuan dari mas-mas tadi. Tetapi sialnya, mobil mas-mas itu sudah pergi karena ketakutan. Tak lama, Ragini melihat cahaya dari sebuah mobil yang terparkir di dalam hutan. Ternyata itu adalah mobil Visal. Lihat Visal yang tidak sadarkan diri di dalam mobil, Ragini mencoba memecahkan kaca mobil itu. Tetapi semua telah terlambat. Visal sudah meninggal dengan cara yang misterius. Dengan sangat ketakutan, Ragini mencoba kabur dengan mobil Visal. Tetapi tiba-tiba di kursi belakang ada sosok yang menyeramkan yang mengikuti Ragini. Melihat sosok itu, Ragini kembali berlari menyusuri hutan dengan luka penuh darah. Ketika dia bersembunyi, tiba-tiba ada sosok kasat mata yang menyeretnya di dalam hutan untuk kembali ke villa. Singkat cerita, ketika sadar, Ragini sudah berada di dalam ruangan, ditemani oleh sosok wanita yang ikutan nongkrong bersama dia. Sosok itu terus berkata secara berulang-ulang, Aku bukan penyihir. Aku tidak membunuh anak-anakku. Ini rumah milikku. Aku tidak mau pergi dari sini. Begitu juga dengan kalian yang tidak akan bisa pergi dari sini. Dan ketika sosok itu menghilang, tiba-tiba Ragini seperti kerasukan sesuatu dan dia langsung melayang-layang di tembok. Tak cuman itu, tubuhnya juga seperti dipelintir-pelintir sehingga Ragini berteriak kesakitan dan memohon untuk tidak dibunuh. Hal itu pun terjadi selama semalaman. Ketika matahari muncul, barulah Ragini terbebas dari atas tembok dan terjatuh ke lantai. Di akhir film, kita diperlihatkan rewind video yang terekam di handycamnya Ubay. Ternyata sebelumnya, Ubay disuruh temannya untuk membuat video mantap-mantap Ragini bersama Ubay dan akan disebarkan via internet. Teman yang tidak diperlihatkan sosoknya itu juga menyediakan villa di dalam hutan untuk tujuan itu, tanpa tahu kalau villa itu sebenarnya adalah villa angker. Dan filmnya pun berakhir.
15 Februari 2009, seorang anak kecil dari pemukiman terdekat menemukan Ragini dalam kondisi sadar. Setelah itu, Ragini harus menjalani perawatan psikiatris intensif selama 10 bulan karena traumanya. 31 Mei 2009, polisi tiba-tiba menutup kasus ini secara tiba-tiba. Dan di saat itu juga, cerita tentang kasus Ragini ini pun telah bocor ke internet via MMS. Tahu kan MMS? Itu loh kayak SMS tapi bisa ngirim video dan foto. Ya, itu sebelum WA lahir sih, ngirimnya kayak gitu. 13 Januari 2010, Ragini memutuskan untuk menceritakan kisahnya. Dan lahirlah film ini yang diangkat dari kisah nyata sebenarnya Ragini. Bahkan pengambilan gambar di film ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Ragini. Wow, gimana film ini sob? Kalau ini filmnya beneran serem dah. Coba deh nonton film fullnya. Gak banyak sih percakapannya, tapi kita serasa kayak merasakan apa yang dirasakan Ragini rasakan. BTW, ini ada sequelnya loh, Ragini MMS 2 yang diperankan oleh Mbak Semledut Kendal-Kendul Sunny Leon. Gas nggak nih? So, bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewoks Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewoks pamit dulu. Bir milatihin.